لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الحاسد الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العلي العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث السعيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المفسد الجامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa syamdal qadir.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ini yang bisa nyetel siapa nih? Setelahnya ndak enak banget. Kayak sound system ebrek-ebrek apa itu. Salah nyetelnya pasti. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, qala telah berkata, ya Anas, ghaib artinya tidak ikut, tidak ada di tempat, ami oleh pamanku Anasun ibnu Nadri radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Nadr radhiyallahu anhu, an qitali Badrin, dari perang Badar. Waqala, maka berkata ya Anas bin Nadr, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ghibtu, tidak ada di tempat olehku, gaib olehku, an awali qitalin, dari awalnya perang. Ya udah. Qatalta, yang memerangi olehmu al musyrikina, akan orang-orang musyrik. La inillahu, sungguh jika Allah itu asyhada mempersaksikan, ya Allah ini akan aku, kita lal musyrikina, akan memerangi orang-orang musyrik, layaroyanna, maka sungguh akan melihat Allahu oleh Allah, akan segala sesuatu, asna'u, yang akan berbuat olehku. Falamma kana, maka tatkala ada yaum Uhudin, oleh hari Uhud, wangkasyafa, dan tersingkap, terbuka al muslimun, orang-orang Islam. Faqala, maka berkata ya Anas bin Nadr, Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku itu a'tadiru, memohon udur olehku, ilaika, kepadamu, mimma, dari segala sesuatu, sona'a, yang berbuat, haulai, oleh mereka itu, yakni memaksudkan ya Anas bin Nadr, ashabawakan, sahabat-sahabatnya Anas bin Nadr. Wa abra'u, dan berlepas diri olehku, ilaika, kepadamu, mimma, dari segala sesuatu, sona'a, yang telah berbuat, haulai, oleh mereka itu, yakni memaksudkan ya Anas al musyrikin, akan orang-orang musyrik. Thumma taqaddama, kemudian maju ya Anas, fastaqbala, maka menghadapihu, akan Anas, Sa'd bin Mu'adzin, oleh Sa'd bin Mu'adz. Waqala, maka berkata ya Anas, ya Sa'd bin Mu'adzin, wahai Sa'd bin Mu'adz, al jannatu, bermula surga, warabin nadri, demi Tuhannya Nadr, ini sungguhnya aku itu ajidu, menemui oleh kurihaha, akan baunya jannah, min duni udin, dari balik gunung Uhud.
Qala telah berkata Sa'dun oleh Sa'ad, "Pamastata'tu maka tidak mampu olehku ya Rasulullah wa ya Rasulullah makan segala sesuatu sona'a yang berbuat ya Anas bin Nadir." Qala telah berkata Anas bin Malik, "Fawajadna maka menemukan oleh kami bihi dengan Anas bin Nadir bid'an wa tamanina akan 87. Sebetulnya bid'an itu antara 2 sampai 9. Di antara 1 sampai 10 itu bid'an. Ya gampang 87. Bid'an wa tamanina akan 27 apanya durbatan pukulannya bisaifi dengan pedang autoqnatan atau tikaman birumhin dengan tombak, arumyatan atau lemparan bisahmin dengan panah, anak panah. Wajadna dan sungguh menemukan oleh kami akan Anas bin Nadir qad kutila, halnya sungguh telah terbunuh. Ya Anas wa mathala dan mencacatkan bihi dengan Anas al-musyrikuna orang-orang musyrik. Fama arafa maka tidak mengenali akan Anas ahadun oleh seseorang ila uhtuhu kecuali saudara perempuannya Anas bibana nihi dengan jari tangannya Anas. Qala berkata Anas bin Malik, kunna ada oleh kami tunara melihat oleh kami awnadunnu atau menyangka oleh kami anna hadil ayata sesungguhnya ayat ini nazalat turun ya hadil ayat fi di dalam Anas bin Nadir wa fi asbahi dan di dalam semisalnya Anas bin Nadir minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih wa minhum man qadha nahbahu ila airiha. Minal mu'minina itu sebagian dari orang-orang beriman, rijalun bermula orang-orang sodaku yang membenarkan ya rijal ma'akan segala sesuatu ahadu yang telah berjanji ya rijal Allah akan Allah ali atas ma. Faminhum maka itu sebagian dari rijal man bermula orang qadha yang telah memenuhi ia manah bau akan ajalnya man ila akhiriyah sampai akhirnya ayat muttafaqun alaihi itu hadis sepakati kesayangan oleh Bukhari Muslim waqad sabaqa dan sungguh telah terdahulu ya hadis fi babil mujahadati di dalam bab mujahadah. Ini hadis juga telah tertera dan telah kita kaji di dalam kitab. Jadi hadis ini memang pernah dikaji di dalam bab mujahadah. Jadi intinya adalah bahwa Anas bin Nadir itu ketika perang Badar beliau tidak ikut. Entah kenapa, mungkin ada urusan lain atau sedang berada di luar Madinah. Sehingga ketika perang Badar tidak ikut, maka beliau sangat menyesal dan kemudian beliau menghadap Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ghibtu an awali qitalin qataltal musyrikin wa Rasulullah, saya tidak di tempat, saya tidak ikut dari awal peperangan yang engkau memerangi orang-orang musyrik. Jika la inillahu asyadani qital musyrikin la yarayanallahu ma'asna. Sungguh jika Allah mempersaksikan kepadaku memerangi orang-orang musyrik, sungguh Allah akan lihat apa yang aku perbuat. Jadi artinya Anas bin Nadir karena merasa telah tertinggal saat perang Badar, dia ingin tunjukkan, kalau saja saya diberi kesempatan untuk ikut memerangi orang-orang musyrik, nanti Allah akan lihat apa yang akan saya perbuat. Dan kemudian ketika terjadi perang Uhud, Anas bin Nadir membuktikan apa yang dikatakannya.
Ketika orang lain mundur atau gentar atau gimana ngelihat musuh yang begitu dahsyatnya, tapi Anas bin Nadir tidak gentar pun, dia maju menghadapi orang-orang kafir itu sampai kemudian di akhir daripada pertempuran Anas bin Malik menyatakan, saya temukan dia dengan 87 luka. 87. Ada yang berupa tebasan pedang, ada yang berupa tusukan tombak, ada yang berupa lemparan panah. Dan kami menemukannya telah terbunuh. Tidak hanya itu, wa matsala bil musyrikun, dan orang-orang musyrik mencacatkannya. Nah, kalau menurut bahasa aslinya begitu, bahasa sekarangnya mutilasi. Jadi diacak-acak badannya itu. Wa ma'arafahu ahadun illa uhtuhu bi bananihi. Tidak ada yang mengenalinya, tidak ada yang mengenali Anas bin Nadir itu kecuali saudara perempuannya. Itu pun dari ngelihat jari tangannya. Wajahnya tidak ketahuan wajah siapa. Kaki tangannya tidak ketahuan, dari jari tangannya itu ketahuan, oh ini dia Anas bin Nadir. Nah, disitulah kemudian oleh Anas bin Malik diduga turunnya ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu pada ayat minal mu'minina rijalun sodaku ma'adu wa alaih faminum man qada nabu, sampai akhir. Ini surat Al-Ahzab ayat 23. Jadi yang dimaksud sebagian daripada orang-orang beriman ada orang-orang yang membenarkan apa yang mereka telah berjanji kepada Allah atasnya, dan sebagian dari mereka menemui ajalnya. Ya contohnya Anas bin Nadir. Anas bin Nadir sudah janji kepada Allah, ya Allah, kalau saja engkau perlihatkan kepadaku peperangan memerangi orang-orang musyrik, engkau akan lihat apa yang enggak saya perbuat. Dan ketika perang Uhud, beliau benar-benar berbuat apa yang dijanjikan. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, nomor satu, bahwa orang Islam harusnya jangan pernah absen dari jihad, dari perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau absen harus cari amal pengganti. Anas bin Nadir merasa ketinggalan perang Uhud, perang Badar, maka beliau cari kesempatan kapan saya bisa ikut perang. Ternyata dapat kesempatan perang Badar dan di perang Uhud. Di perang Uhud itulah beliau menunjukkan suatu perjuangan dan keberanian pasukan Islam yang hampir-hampir tidak ada yang bisa membandinginya. Nah, sekarang kita renungkan sendiri-sendiri. Ada di antara kita yang di sinilah, kalau ngomong di sini dulu ya, kan lebih real di sini. Di sini itu kita punya amalan apa? Amalan kita itu dari mulai maghrib ngajar ngaji, alhamdulillah, sampai sholat isya berjamaah, istirahat. Habis itu 8:30 sampai jam 10 ngaji lagi. Kalau 8:30 ustaznya belum datang, itu kesempatan belajar sendiri. Ini kayak model bayi kalau ndak didulang orang mangan. Plongo. Dulu saya ketika di pondok itu ngaji dengan kiai itu mulai ba'da maghrib sampai jam 8. Itu ngaji nahwu dengan
tasawuf. Jam 9 sampai jam 11 itu belajar sendiri-sendiri tapi bersama. Maksudnya kumpul di aula seluruh santri belajar sendiri-sendiri, pidato sendiri-sendiri, sehingga kayak pasar di situ belajarnya itu. Makanya kalau santri Raudhatul Talibin Rembang insya Allah tidak akan terganggu oleh kebisingan. Memang dari dulunya latihannya begitu. Jadi misalnya 500 santri ngumpul di satu tempat, belajarnya pidato semua. Tidak boleh dibaca ngerendam, tidak. Semuanya ngomong. Kalau nahwu ya, qala Muhammadun. Wis ngendika sapa Syekh Muhammad. Gitu. Gitu. Semuanya ngomong. Di kapan? Udah lagi apa? Makanya tidak ada alasan, waduh saya tidak bisa belajar, Pak. Kenapa? Berisik. Orang-orang model ngono kuwi. Udah dibiasakan berisik juga belajar. Nah kita di sini kapan? Nah itu ketika misalnya ada keterlambatan ustadznya itu di situ belajar, bukannya kitabnya masih rapat kalau perlu di plester sekalian. Gimana itu? Herul. Kitabnya kalau belum buka kitabnya, buka, tutup kitabnya, tutup, mati. Masa kayak begitu cara hidupnya. Mari kita tutup bersama kajian malam kita. Ini jangan ditiru yang satu itu, terlambat mulu seumur hidup. Jadi pada saat sekalian, Anas bin Nadir ketinggalan perang Badar, perang Uhud tunjukkan prestasi. Kita malam ngaji, pagi habis sholat subuh ngaji lagi. Terus habis itu bangun kehidupan masing-masing. Yang pengusaha ya pengusaha, yang karyawannya pengusaha ya karyawannya, atau apalah. Kadang-kadang ada di antara kita malam tidak bisa ngaji, betul enggak? Kadang ada yang pagi tidak bisa ngaji, betul enggak? Yang harus diperhatikan adalah, wah kenceng nih. Kalau malam tidak ngaji, terus paginya ngaji, jangan sampai ngaji pagi ngantuk. Priye itu? Malam orang ngaji, iso ngaji ngantuk, kapan ngaji ini? Betul enggak? Pagi tidak ngaji, malamnya ngaji, malam ngaji, ngap-angop, ngapan ngajinya? Gitu loh maksudnya. Syukur-syukur kita mau malam mau pagi sukses semuanya. Ya kalaupun misalnya ada halangan, pas kita ikut itu sempurnakan. Ingat loh, kayak Anas bin Nadir, ketinggalan perang Badar, perang Uhud, lihat apa yang saya perbuat. Gitu caranya. Paham enggak? Loh ini sudah sering absen, ngajinya telat, pulangnya duluan. Pas ngaji ngantuk. Jangan tersinggung karena saya bicara secara umum ini. Ya kan? Santri di sini. Udah tahu ngajinya jarang-jarang. Nunggu ustadznya datang dulu. Kalau ustadznya udah batuk-batuk dia baru siap-siap. Bukannya duduk dulu di situ, tadarus kayak mutolah kayak nunggu dulu. Begitu ustadznya udah bismillahirrahmanirrahim baru jeleng. Untung enggak kejunggel di situ. Kalau pas di tangga kejunggel mau apa? Kita doain aja moga mau cepat sampai. Gitu. Bukannya siap-siap duluan duduk situ. Kan sama-sama nunggu juga, betul enggak? Di atas nunggu, di bawah mending di bawah nunggunya. Nah, itulah kadang-kadang. Jadi paham sekarang. Tidak semua orang bisa sempurna ikut semua kegiatan ibadah, ikut semua kegiatan perjuangan, tapi kita pas ikut itu sempurnakan. Contoh Anas bin Nadir. Orang boleh mengatakan kasihan Anas bin Nadir tidak bisa ikut perang Badar. Dia tidak bisa disebut ahlul Badar, tapi kemudian beliau ikut perang Uhud. Wah, berani, keberaniannya tidak ada yang menandingi. Sampai oleh Anas bin Malik dizonkan bahwa turunnya ayat minal mu'minina rijalun dan seterusnya itu
Dimaksudkan diantaranya adalah untuk orang seperti Anas bin Nadir yang telah berjanji kepada Allah akan menunjukkan bagaimana keberaniannya berperang melawan orang-orang musyrik, dan itu dibuktikan di perang Uhud sampai-sampai badannya itu dipenuhi 87-an luka, berbagai bentuk luka dari tebasan pedang, tusukan tombak, lemparan panah, bahkan sampai wajah dan badannya tidak dikenali, cuman bisa dikenali oleh seorang saudara perempuannya dari melihat jari tangannya. Jadi mati keadaan badannya hancur, tidak ada masalah. Apa urusan badan itu biar mulus nanti akan jadi makanan cacing-cacing tanah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dicincang badannya oleh Hindun. Apa masalahnya? Mau dicincang mau tidak, badan itu nanti dimasukkan ke kuburan, hancur dia, membusuk dan jadi makanan ulat. Tidak ada masalah itu. Jadi mau mati mulus, mau mati seperti Anas bin Nadir lukanya sampai 80 lebih, tidak ada masalah dengan jasad itu, karena yang menghadap Allah itu adalah ruhnya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, bukan ya ayatul jasad, ya ayyuhal jasad, bukan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Paham dong? Jadi intinya apa? Intinya apa? Joko, intinya apa? Itu penting. Kamu kadang latihan silat. Kalau latihan silat, matanya pendelengan gitu. Tangannya berkengkeng. Ngaji juga begitu. Cuman ngaji begini. Kayak orang baru minum pil koplo. Pada cocok. Ya. Wa an Samurata, dan dari Samurah radhiyallahu anhu qala telah berkata, ya Samurah qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu telah melihat olehku alailata di dalam satu malam, rajula ini akan dua orang ataya yang datang ya keduanya, ini akan aku, fasaida lalu naik ya, fasaida maka naik ya rajulani bi denganku, asyajarata akan pohon. Fathola maka memasukkan ya rujulan ini akan aku daron akan rumah, ya yang bermula dari itu asana lebih baik, wa abdalu dan lebih utama. Lam aro yang tidak melihat olehku kotu sama sekali, ahsana yang lebih baik minha daripada dar. Qala berkata ya keduanya rajulani, amma hadhihi adapun ini, amma hadhi daru adapun bermula ini rumah, fadaru syuhada'i maka itu rumahnya orang-orang mati syahid. Rawat telah meriwayatkan hadis al-Bukhari Imam Bukhari, wawalnya bermula yaitu ba'dun sebagian min hadisin dari hadis tawilin yang panjang, fihi yang itu tak di dalam hadis anwaun bermula bermacam-macam minal ilmi dari ilmu. Sayati yang akan datang ya hadis fi babi tahrimil kadibi di dalam bab keharamannya dusta, insyaallah taala, insya jika mengendaki Allah taala. Dari Samurah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu lailata rajulaini atayani fasayyidani syajarah fadhalani daran ya asan wa afdal lam arakatu ahsana minha. Qala amma hadhi dar fadaru syuhada. Jadi Rasulullah bersabda, saya pernah melihat dalam mimpi, maksudnya di satu malam, dua orang yang datang kepadaku, lalu dua orang itu menaikkanku ke pohon, lalu memasukkan aku ke satu rumah,
yang rumah itu lebih baik dan lebih utama, saya belum pernah melihat rumah seperti itu sama sekali. Ya, saya belum pernah melihat yang lebih baik daripada rumah itu sama sekali. Rumah yang begitu indah, rumah yang begitu megah, rumah yang penuh dengan segala yang mewah. Lalu kemudian kedua orang itu mengatakan amma hadzi daru fadaru syuhada, adapun rumah ini adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini sebetulnya adalah sebagian daripada hadis yang panjang yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu yang banyak, ya, bermacam-macam ilmu yang nanti akan datang keterangannya dalam bab keharaman bohong insya Allah. Jadi hadis ini adalah faedahnya fihi wasfun li ba'di ma a'addahu Allah Ta'ala liman mata syahidan fisabilih. Dalam hadis ini terdapat satu sifat, penjelasan, gambaran sebagian dari apa yang Allah telah siapkan untuk orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah kalau kemudian ada hadis yang lain pernah kita baca, tidak ada orang yang telah mati, ya, yang ingin kembali, tidak ada orang yang telah masuk ke dalam surga yang ingin kembali lagi ke dunia sementara dia di dunia punya sesuatu, kecuali apa? Kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu biar sudah di surga, pingin ke dunia lagi, pingin jihad lagi, pingin mati syahid lagi, kalau bisa diulang sampai 10 kali. Kenapa? Lima yara minal karomah, terhadap karena apa yang ia lihat dari kemuliaan yang dia dapat. Nah, ini contohnya. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, qala telah wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Umar Rabi, sungguhnya Umar Rabi bintal Bara binti Bara, sesungguhnya Umar Rabi binti Bara, wayanya bermula Umar Rabi binti Bara itu Ummu Harisata ibni Syurakata, yaitu ibunya Harisah bin Surakoh. Atat datang ya Ummu Rabi an-nabiyaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, baqalat maka berkata ya Ummu Rabi, ya Rasulullah wa Rasulullah, ala tuhadisu, apakah tidak menceritakan oleh muniakan aku an Harisata, tentang Harisah, wa kana, dan ada ya Harisah itu kutila, terbunuh ya Harisah yauma Badrin, di perang Badar, di hari perang Badar. Fa in kana, maka jika ada ya Harisah itu fil jannati, di surga, sabartu, sabar olehku. Wa in kana, dan jika ada ya Harisah itu ghairu dzalika, selain itu, ijtahadtu, maka bersungguh-sungguh olehku alai, atas Harisah fil bukai, di dalam tangisan. Faqala, maka berkata ya Rasul, faqala, maka bersabda ya Rasul, ya Umma Harisata, wa ibunya Harisah, inna, sesungguhnya surga itu jinanun, surga-surga, fil janati, di dalam surga, wa inna ibnaki, dan sesungguhnya anak laki-lakimu itu asoba, mengenai ia ibnaki al firdausa, akan firdaus ala yang tinggi. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Ummu Rabi bintil Bara, yaitu ibunya Harisah bin Surakoh, ibunya Harisah bin Surakoh. Jadi Surakoh itu walaupun dulu sempat mau menangkap Nabi, tapi kemudian dia dapat hidayah dan dia punya anak namanya Harisah bin Surakoh.
Nah, istrinya Suraqah itu namanya Ummu Rabi bintil Bara. Dia datang kepada Nabi ketika Harisah itu gugur di dalam perang Badar. Datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, ala tuhadditsuni an Harisah?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ceritakan kepadaku tentang Harisah? Wa kana qutila yauma Badr, sedangkan dia terbunuh di dalam perang Badar. Fa in kana bil jannah sabartu. Jika keberadaan dia itu di surga, maka saya tabah, saya sabar. Wa in kana ghairu dzalik istatu alaihi bilqa. Kalau ternyata dia tidak seperti itu, tidak di surga, saya akan bersungguh-sungguh atasnya di dalam menangis. Rasul menyatakan, faqala Bismillahirrahmanirrahim. Ya Umma Harisah, inna jinanun bil jannah wa inna ibnaki asabal firdausal a'la. Jadi ketika ditanyakan di manakah anak saya itu ya Rasul, apakah di surga atau di tempat lain? Kalau di surga saya sabar, kalau di tempat yang lainnya, wah saya akan habis-habisan menangis. Rasul menyatakan bahwa yang namanya surga itu adalah surga itu bertingkat-tingkat, ya. Jadi ya Umma Harisah inna jinanun fil jannah, sesungguhnya surga itu adalah surga-surga di dalam surga. Jadi surga itu banyak tingkatannya, kita sudah pernah baca, ada 100 derajat di dalam surga itu, dan di antara tiap derajat itu jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Nah, menurut Nabi kita Muhammad itu Harisah bin Suraqah itu ternyata wa inna lawid jannatil firdaus, dia berada di dalam surga firdaus yang tinggi. Subhanallah. Makanya kemudian ada di dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, wa inna Harisata fil firdausil a'la faida salatumullah fas'aluhul firdaus. Sesungguhnya Harisah itu berada di firdaus yang tinggi, maka apabila kamu sekalian memohon kepada Allah, mintalah kepadanya, mintalah untuknya firdaus. Kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqnal firdausal a'la bi fadlika wa mannika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqnal firdausal a'la bi fadlika wa mannika wa judika ya arhamar rahimin. Jadi faedah daripada hadis ini, fihi fadlu badrin wa man qutila syahidan biha. Dalam hadis ini terdapat keterangan keutamanya perang Badar dan orang yang terbunuh sebagai syahid di dalam perang Badar itu, yang ternyata seperti Harisah misalnya, ternyata berada di dalam surga firdaus yang tinggi, yang orang-orang ahli ibadah pada umumnya aja tidak berani minta-minta firdaus, seperti yang kemudian Abu Nuwas menasihkan, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubatau waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ilah
Orang ahli ibadah aja mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ala, wahai Tuanku, aku itu ndak pantas jadi ahli surga firdaus. Ya. Tapi wal aqwa ala nil jahim, tapi saya itu ndak kuat atas neraka jahim. Lalu bagaimana? Ya udahlah, terpaksa biar ndak pantas juga dipantas-pantasin masuk ke dalam surga. Ndak pantas juga udah pantas-pantasin masuk ke dalam firdaus. Amin ya rabbal. Tapi untuk orang yang mati syahid di perang Badar seperti Harisah bin Suraqah, ya udah pantas. Bahkan ketika kiamat belum terjadi pun Nabi sudah lihat bahwa Suraqah itu tempatnya di surga firdaus yang tinggi. Subhanallah. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Umar Rabi'i, sesungguhnya Umar Rabi'. Oh sudah ya. Wa an Jabirin ibni Abdullah, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala telah berkata, ya Jabir, jia didatangkan bi abi oleh bapakku ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad musila, halnya telah dicacatkan, dimutilasi bi oleh abi, fawudi'a, maka diletakkan ya abi baina yadai, di hadapannya Nabi. Fadhahabtu, maka pergi olehku, aksifu, menyingkap olehku an wajhi, dari wajahnya abi. Fanaha, maka mencegah ya Nabi ini akan aku, fanaha, maka mencegahnya akan aku, kaumun oleh kaum. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazalat, tidak berhenti alam malaikat, oleh malaikat itu tudilu, menaungi yang malaikat, hu akan abu, itu abinya, abi itu bi ajniyatiha, dengan sayap-sayapnya malaikat, muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, didatangkan bapakku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau telah dimuthila, ya, dimutilasi, kalau sekarang telah dicacatkan jasadnya. Jadi itu terjadi setelah mengikuti jihad fisabilillah. Kemudian diletakkanlah bapaknya dari Jabir ini di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadhahabtu aksibu an wajhi, aku pergi, maksudnya mulai yang ingin menyingkap wajahnya. Badalika, dan itu ya terjadi karena aku akan berpisah dengannya dan aku ingin menjumpai atasnya satu pandangan terakhir, ya. Jadi wadalika liwati ahu wa alqa alaihi nadratan akhiratan min hadil hayatid dunya. Saya ingin menyikap wajahnya itu karena itu untuk sebagai perpisahan dan melihat atas pandangannya yang terakhir di dalam kehidupan di dunia ini. Tapi fanahani kaum orang-orang mencegahku, manauni andalika, mencegah aku dari itu, syafaqatan alayya, karena belas kasih atasku, lima soba abi minal muslah, karena apa yang telah menimpa bapakku dari itu tadi, mutilasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Wa qad jaa fil Abdul Bukhari, ya seperti dalam lafaz Imam Bukhari. Nah, ketika itu Nabi kita Muhammad, beliau menyatakan bahwa malaikat itu tidak berhenti-berhenti. Kalau di dalam hadis yang tertulis dalam kitab kita ini kan cuman kalimatnya
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mazalatil malaikatu tudilluhu biasnatiha, tidak berhenti-berhenti malaikat itu menaunginya dengan sayap-sayapnya. Kalau dalam lafaz yang lain lengkapnya lima tabki lam tabki au la tabki. Jadi pakailah ibnatu amrin au uhtu amrin baqala. Jadi kalau coba kita lihat di dalam lafaz yang lain ya di hadis ini. Fasami'a, jadi wabudhiya bani yadai fadhabtu aksifu an wajhihi fanani qaumun fasami'a sawtanayatin, maka ia mendengar suara ada orang yang menjerit-jerit ya, orang yang meratap-ratap, pakilah, maka dikatakan ibnatu Amr, itu anak perempuannya Amr, autu Amr, atau saudara perempuannya Amr. Jadi orang yang dimaksud di sini itu namanya Amr. Dan kemudian Nabi bersabda ya, lam tabki atau la tabki, jangan kamu menangis ya. Kenapa? Mazalatil malaikatu tudilu biajnatiha, malaikat tidak berhenti-berhenti terus menerus menaungi Amr itu dengan sayap-sayapnya. Badannya boleh saja dicincang orang-orang kafir, tapi dimuliakan malaikat sampai malaikat itu menaunginya dengan sayap-sayapnya. Kenapa malaikat mau menaungi seperti itu? Tentu saja dikarenakan ridho kepada apa yang dilakukan oleh Amr ini. Sebagaimana sekarang ya, kalau saja kita ngelihat itu, karena ada hadis Nabi belum menyatakan man salaka tariqan yaltamisu bil man sahla walau tariqan ilal jannah, barang siapa menempuh jalan dalam rangka nuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Begitu sudah duduk di majelis ilmu, duduk mulai ngaji, maka Allah Rasul bersabda innal malaikata la tadau ajniyata li talibin ilmi ridwan bima yasna. Sungguhnya malaikat meletakkan ya sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang ia berbuat. Jadi duduknya orang yang ngaji itu bukan di atas karpet, di atas sayap-sayap malaikat. Sangkin malaikat begitu hormatnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu. Termasuk malaikat begitu hormat kepada orang yang jihad, sampai pun badan dia itu dicincang atau dimutilasi orang kafir, tapi malaikat tidak berhenti-berhenti menaungi jasadnya dan tentu saja ruhnya itu dengan sayap-sayapnya itu. Jadi ikraman lahu wa farhan bihi. Jadi malaikat melakukan itu kenapa? Memuliakan kepadanya dan gembira disebabkannya gitu. Itu kalau secara hakikinya. Au adalluhu min hari samsi li alla yataghayyaru yahu au jismuh. Atau malaikat menaunginya dari panas matahari supaya baunya dan jasadnya itu tidak berubah. Faedah daripada sini bihi mangkibatun dairutun li Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah manakib ya. Manakib itu ya artinya satu riwayat yang mulia, yang jelas bagi Abdullah bin Amr. Tadi itu yang dicincang orang kafir itu adalah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Betapa beliau ternyata walaupun secara fisik itu dizalimi orang-orang kafir, tapi ternyata dimuliakan oleh malaikat. Wa fihi anna man qutila syahidan fi sabilillah taala fa innahu yalqa mil karamati madzukira.
Sungguhnya orang yang terbunuh syahid di jalan Allah, ia akan menjumpai kemuliaan sebagaimana yang disebutkan tadi itu. Wa innahu fi amanillahi ta'ala, dan sungguhnya orang yang mati syahid itu dia berada di dalam keamanan, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Alhamdulillah, udah pada siap berjihad semuanya. Hadis berikutnya, wa an Sahl bin Hunayf dari Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kala telah bersabda Rasul, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin balaghahu manazila syuhada wa in mata ala firasih. Man bermula barang siapa salah yang meminta yaman, berdoa yaman Allah kan Allah Ta'ala kan Allah Ta'ala asyhadata akan mati syahid bisidqin dengan benar, dengan jujur, balagha maka menyampaikan ya Allah akan man, balagha maka menyampaikan akan Allah manazila syuhada, ia akan kedudukan orang yang mati syahid, wa in mata walaupun mati yaman ala firasi atas tempat tidurnya man, rawahu Muslimun telah meriwayatkannya Imam Muslim. Para sahabat sekalian, calon-calon ahlul jannah semuanya. Ini yang sudah sering kita sebut. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salawa syahadata bisidqin. Ya, beda kalimatnya. Man sa'alallaha ta'ala bisidqin, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin, balagha Allah manazila syuhada wa in mata ala firasi. Man sa'alallah, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar, minta kepada Subhanahu wa ta'ala benar-benar, ini pernah dikaji juga pada bab yang sebelumnya, bukan rekayasa, mintanya sungguh-sungguh supaya bisa mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia ke kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di tempat tidurnya. Seperti Sidina Khalid bin Walid, dari dulu pengen sekali bisa mati syahid, perang di mana-mana, selamat terus, mati di tempat tidur. Tapi hakikatnya biar mati di tempat tidur, derajatnya orang-orang mati syahid ya beliau peroleh dengan sempurna. Nah, mungkin makanya kita itu jangan sampai niat aja ndak punya. Ramadan, niat yang laki-laki terutama, yang ikhwan-ikhwan saya berniat, ya Allah, Ramadan 1435 ini saya ndak ingin bolong terawihnya. Itu misalnya, kalau puasa kan mesti. Ndak ingin bolong tadarusnya, ndak ingin bolong ngajinya, misalnya begitu terus. Minta kepada Allah, doa kepada Allah. Itu orang yang doa, kalau benar-benar biarpun ndak kesampaian, itu derajatnya bisa didapatkan. Seperti orang yang berdoa kepada Allah, minta diberikan karunia bisa mati syahid. Ternyata biar ikut perang di mana-mana selamat, bahkan mati di tempat tidur, tapi derajat orang mati syahid sudah bisa didapatkannya. An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu. Oh ya, ini belum udah pernah dibahas. Wan Anasin dan dari Anas radhiyallahu anhu qala telah berkata ya Anas, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man talaba syahadata shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu, rawahu Muslimun. Bismillah.
Man dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah bersabda, man talaba syahadata, barang siapa yang mencari mati syahid. Shadiqan, dengan benar dia, bukan cuma kata-kata, dari lubuk hati terdalam yang begitu. Min qalbi, dari hatinya, muhtasiban ajro, dalam rangka mencari pahalanya, ing tahu di sisi Allah. U'tiyaha, maka Allah berikan kepadanya. Maksudnya u'tiya maratibas syuhada wa manazilahum, Allah berikan kepadanya martabat orang mati syahid dan kedudukan orang mati syahid. Walau lam tusibu, walaupun mati syahid itu tidak mengenainya. Ay wa in lam yusibu al-qatlu bisabillahi ta'ala, walaupun tidak mengenainya peperangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bi hukmi syuhada'i, maka ia berada dalam hukumnya orang mati syahid. Walau thawabum, dan bagi mereka pahalanya orang mati syahid. Itu. Wa marji'u dzalika li sidqin niyati, dan tempat kembalinya itu semuanya karena kebenaran niatnya. Ma'allah ta'ala, berserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi faedah daripada hadis ini adalah fihi anaman salah sadata, di dalamnya sesungguhnya orang yang meminta syahid bisidkin dengan benar, u'tiya min thawabi syuhada, maka akan diberikan kepadanya pahala orang yang mati syahid, wa nala maratibahum, dan ia akan mendapatkan martabatnya orang mati syahid, wa in lam tuqdirul syahadah, walaupun mati syahid itu tidak menjumpai atau menemuinya. Inilah yang kemudian bisa diambil pengertian sebagaimana apa yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kok bisa begitu? Niat yang tulus belum terlaksana karena ada kendala ini dan itu, bahkan sampai mati begitu tidak terlakukan juga, maka tetap derajat amalnya itu diperoleh orang-orang yang memang telah meniatkannya. Itu karunia Allahnya seperti itu. Orang yang minta kepada mati syahid sampai mati tidak kena suatu peristiwa atau tidak pernah ada kesempatan ikut dalam satu jihad sehingga dia mati syahid, tetapi derajat dia sudah bisa didapatkan asalkan dia pernah meminta kepada Allah shadiqan, ya, dengan benar dari lubuk hati yang terdalam. Wa ana Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala telah berkata ya Abu Hurairah, kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu syahidu min masil qatli ila kama yajidu ahadukum mimasil qarsati, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yajidu syahidu min masil qatli ila kama yajidu ahadukum mimasil qarsati. Maya jitu, tidak menemukan asyhidul, orang yang mati syahid, min masil qatli, dari sentuhan pembunuhan, illa kama yajitu, kecuali sebagaimana menemukan ahadukum, salah seorang kamu sekalian, min masil qarsati, dari sentuhan sengatan, mau sengatan semut atau sengatan apa saja. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih, itu hadis hasan sahih. Ketika Rasulullah telah memberikan motivasi kepada umatnya untuk ikut jihad fisabilillah, tapi dalam sisi yang lain mungkin ada orang diantaranya yang ngeri gitu ya, wah gimana rasanya kalau seperti
Anas bin Nadir misalnya yang sampai 87-an lukanya misalnya. Kayak apa sakitnya misalnya. Nah inilah makanya kemudian Nabi bersabda, ma yajidu syahidu min masil qatli illa kama yajidu ahadukum min masil qarsah. Tidaklah orang yang mati syahid itu menemukan dari sentuhan kematian itu kecuali sebagaimana salah seorang kamu sekalian terkena sentuhan gigitan ya, atau ya sentuhan dari gigitan mas ini kan disentuh oleh gigitan, apakah gigitan semut ataukah gigitan lebah dan sebagainya, tapi ya cuma celkit itu. Jadi kalau orang yang mati pada umumnya itu sakaratul maut itu lama misalnya susah. Orang mati syahid itu dia diberikan oleh Allah SWT kematian yang cepat. Ya, seperti digigit celekit mati gitu kira-kira gitu. Lama-lama gitu. Wah bahaya, ya coba aja. Datang ke Mesir, ke Suriah sono ikut memerangi Basar Asad. Terus mati di situ. Habis itu nanti kita tanya, gimana rasanya bener? Kayak digigit semut gitu. Tapi ya jangan ngeremehin juga, digigit semut juga repot tuh ya. Balik kalau gigitnya di tempat-tempat yang sensitif, berupa matanya digigit kan kacau. Tapi maksud hadis ini adalah apa? Bahwa karena kita tadi baru diriwayatkan tentang beberapa sahabat yang dicacatkan jasadnya oleh musuh, rasanya berat banget gitu kan. Disitulah kemudian diingatkan ternyata bagi orang mati syahid kematian itu cuman seperti orang tergigit aja, ya, tergigit atau tersengat. Wa Abdul ibni Abi Aufa dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayami di dalam sebagian hari-harinya Rasul allati laqiya yang menjumpai ya Rasul fi di dalam ayam al-adu akan musuh atau akan musuh ing tadoro yang menunggu ya Rasul hatta malat sehingga condong asam suleh matahari thumma qama kemudian berdiri ya Nabi finasi di tengah manusia faqala maka berkata bersabda ya Nabi Bismillahirrahmanirrahim ayuhan nas la tatamannaw liqal adu wa sallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anal jannata tahta dilali suyuf Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa azimal azabi ihzimhum wangsurna alaihim. Ini hadis cukup terkenal ya, orang-orang yang anti-Islam ini akan menjadikan tuduhan bahwa Islam itu mengajarkan terorisme. Tapi sungguhnya tidak demikian. Ayuhan nas wahai manusia, la tatamannau jangan berangan-angan ilmu sekalian, iliko al-adwi akan jangan berharap ilmu sekalian iliko al-adwi akan menjumpai musuh. Was'alu dan mintalah sekalian Allah akan Allah al-afiyat akan selamat. Fa idza laqitum maka apabila menjumpai ilmu sekalian hum akan adu fasbiru maka sabar ilmu sekalian. Wa'lamu dan ketahui ilmu sekalian anal jannata sungguhnya surga itu tahta dilali suyufi di bawah bayang-bayang pedang. Tumakala kemudian bersabda ya Nabi, doa ya Nabi Allahumma ya Allah mungzil kitab wahidat yang menurunkan kitab wa mujriya sabi dan wahidat yang menjalankan awan wa hazimal azabi dan orang yang mengalahkan azab ya, mengalahkan kelompok pasukan perang sekutu
ihzimhum ya Allah, ihzimhum, kalahkan mereka, wangsurna dan tolong oleh muakan kami, alaihim atas mengalahkan mereka, muttafaq alaih. Di dalam hadis yang terkenal ini, ya, dalam hadis yang terkenal ini bahwa Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu belum menyatakan di dalam sebagian dari hari-hari, ya sesungguhnya Rasulullah SAW itu dalam sebagian hari-hari yang beliau menjumpai musuh di dalamnya dan menunggu sampai tergelincir matahari, kemudian beliau berdiri di tengah manusia dan pidato. Ayuhan nas la tatamna liqal adu, wahai manusia jangan kamu sekalian tuh berharap-harap ketemu musuh. Mending aman tentram sentosa saja. Was'alul afiyah, dan mintalah kepada Allah keselamatan. Tapi kalau misalnya ketemu juga, fa idza laqitum fasbiru, kalau kamu sekalian ketemu maka sabarlah. Wa'lamu, ketahuilah, anal janata tahta dhillis suyub, sungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Yang dimaksud sabar apa? Sabar itu tabah, sabar itu pantang menyerah, itu namanya sabar. Dan kemudian Nabi doa, ya kita bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa azimal azab ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya wahai Allah, zat yang menurunkan kitab, zat yang menjalankan awan, zat yang mengalahkan kelompok pasukan musuh, ya kalahkan mereka ya Allah, ya, tolonglah kami atas mengalahkan mereka itu, amin ya rabbal. Baik, ada pertanyaan? Ya. Ketika musuh datang kan seharusnya setiap muslim atau menjadi kewajiban untuk menghadapi musuh itu ya Ustaz. Bagaimana ketika ada yang seperti sekarang ini ada yang mengungsi, itu seperti apa Ustaz penyikapannya? Iya. Jadi memang karena sekarang itu tidak lagi di dalam kehidupan Islam yang sempurna. Jadi ada di antara umat Islam itu yang kemudian merasa tidak bagian daripada orang-orang yang mesti berjuang. Nah kalau dia itu termasuk orang-orang yang kedudukan jihad di situ adalah fardu ain, ya dosa. Tapi kalau misalnya dia bukan orang yang bagian yang fardu ain, ya tidak dosa. Gitu. Karena kalau yang berada di lingkup perjalanan yang satu jarak perjalanan yang membolehkan untuk qasar ya, berarti di wilayah itu masih masuk, harus ikut siap-siap jihad fisabilillah. Kalau yang di luar wilayah itu hukumnya kan fardu kifayah gitu. Makanya saya itu kalau melihat sejarah ya, kayaknya di zaman Nabi itu, zaman sahabat juga begitu, setiap orang Islam itu jagoan semua. Ketika Nabi mau milih panglima pun ya enggak repot. Hampir semuanya sanggup. Maka ketika perang, di waktu perang Mu'tah ya, beliau siapkan 3 orang panglima. Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far as-Shadiq, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha. Itu 3 calon panglima, gugur semua. Ternyata di tengah-tengah mereka pasukan biasa, itu berarti anggota pasukan.
Khalid bin Walid, coba bayangkan. Itu prajuritnya Khalid bin Walid. Kayak apa itu? Nah, zaman sekarang karena tidak sistem Islam lagi, akhirnya begitu. Banyak di antara umat Islam itu tidak punya kemampuan. Termasuk akhirnya seperti itu. Kalau dalam satu film yang dibuat mengisahkan tentang Rabi'ah Adawiyah kan pernah kejadian. Ketika Romawi menyerang Daulah Khilafah ya, di Baghdad, kemudian banyak orang yang lari menuju ke gunung yang tempat Rabi'ah Adawiyah itu di situ ibadah. Mereka berbondong-bondong datang ke situ. Ketika, kenapa kalian ke sini rame-rame? Oh ya, ibu kota diserang musuh gitu. Loh, bagaimana kalian itu? Negara sedang diancam musuh, kalian malah datang kemari. Akhirnya ternyata Rabi'ah Adawiyah yang mengomando seluruh kaum muslimin yang datang ke situ disuruh pada berangkat jihad semuanya. Dan menang akhirnya. Gitu. Mestinya nantinya begitu. Yang pada ngungsi-ngungsi, yang laki-laki untuk apa ada ngungsi? Kalau ngungsi di situ terus membina diri ya enggak apa-apa. Nanti udah punya kemampuan terjun jihad. Gitu. Dan di zaman Rasulullah, zaman sahabat itu yang hebat-hebat juga tidak hanya laki-laki. Ahwatnya juga hebat-hebat. Jagoan semua. Ahwat itu jagoannya. Pasnya gimana? Ahwat. Seperti misalnya Hindun. Hindun itu ketika perang Uhud dengan pisaunya itu memutilasi Sayyidina Hamzah. Tapi ketika pada waktu perang Qadisiyah untuk pembebasan Persia bersama dengan suaminya yaitu Sofwan ya. Dengan suaminya itu Abu Sufyan ikut berjihad. Abu Sufyan itu malah sampai matanya yang satu buta karena kena panah. Dan istrinya itu Hindun, waduh. Ketika umat Islam sempat dalam beberapa pertemuan itu mundur sehingga tempatnya dirangsek oleh musuh, itu ikut maju tempur. Sampai kemudian di penghujungnya Hindun itu gugur di situ. Jadi Hindun orang yang pernah berbuat maksiat luar biasa, ya, mengunyah jantungnya Sayyidina Hamzah, ternyata mati sebagai syahid. Dan berarti kan dijamin masuk ke dalam surga. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, intinya sekarang seperti yang tadi pada kisahnya Anas bin Nadir, masing-masing kita dalam hidup ini punya keterbatasan, tidak semua kegiatan di sini maupun di mana aja itu kita bisa ikuti, maka kalau kita tertinggal dalam satu hal, maka tunjukkan kita punya kesungguhan di dalam hal yang lain. Amin ya rabbal. Ya. Ya minta aja. Minta kepada Allah, Allahumma nas'aluka syahadah. Dari hati terdalam itu minta sampai mati tidak ada medan jihad yang bisa kita ikuti karena ternyata di sini Daulah Khilafah berdiri dengan damai. Telat aminnya itu. Berdiri dengan damai. Itu para pejabat-pejabat yang udah stres akhirnya menyerah, sudah
Saya udah tidak sanggup lagi ngurus negara ini, udah kacau kayak begini. Udah panggil DPP Sutahrir tuh yang tukang kritik itu. Kalian ngeritik lu, sekarang beresin, sama istirahat. Begitu. Mantap nih kira-kira. Wah, begitu suruh mimpin ternyata wah bener. Terapkan surat Islam seperti Umar bin Abdul Aziz, dalam satu malam aja segitu banyak kebijakan bisa diputuskan. Pejabat korup pecat, ganti yang baru, efektif, efisien. Perjanjian dengan Amerika dan sebagainya batal demi hukum. Ini bukan negara yang dulu-dulu lagi, ini adalah satu daulah yang baru. Maka perjanjian dengan negara-negara lain yang merugikan negeri ini dibatalkan. Amerika marah, ya kan? Tapi begitu melihat kekuatan kaum muslimin, wah udah mending damai aja. Begitu akhirnya. Nggak ada perang akhirnya. Gimana itu? Ya tidak apa-apa, tapi pahala syahidnya dapat. Itu. Siap sedia, kapan saja ada medan jihad, berangkat. Tapi sampai mati tidak ada. Ya tidak apa-apa, kenapa? Tapi tidak usah kemudian dikias-kiasan. Bagaimana kalau mati ketika lagi masyurah? Tidak usah dikias-kiasan kayak begitu. Lalu masyurah mati ngelawan siapa? Yang dimasyurai diem aja. Kecuali yang dimasyurai itu misalnya kedutaan besar mana begitu diprotes duateng, ya kan pasukannya keluar berondong. Ya, mati syahidnya karena kepleset misalnya. Pada saat kemudian jatuh mati di situ. Ya, jadi niat kita itu tidak akan terhalang pencapaiannya walaupun secara real tidak terlaksana. Kayak orang udah niat haji dan niat haji ternyata tidak berangkat haji, ya tetap dapat pahala haji sempurna satu. Apa bedanya dengan yang berangkat haji dan pulang selamat dengan gelar haji hajahnya itu? Cuman beda kelipatan aja. Orang berangkat haji pulang dapat pahala haji 10 kali lipat. Yang baru punya niat tapi tidak kesampaian dapat pahala haji 1. Niat untuk mati syahid, sudah doa kepada bisa minta syahid, mati tempat tidur, maka kedudukan orang mati syahid dia dapatkan 1 kedudukannya. Artinya 1 pahala syahid, sedangkan yang mati syahid dengan sesungguhnya yaitu pahalanya 10 kali ya, lipat dari yang dia lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.